Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan quote-quotesnya. Kita masuk lebih dalam ya dari karya-karyanya Ki. Kalau ini lebih filosofis, lebih dalam. Bagiku ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan. Ada 3. Yang pertama apa? Dapat mencintai, dapat iba hati, punya rasa kasihan. Dan yang ketiga, dapat merasai kedukaan. Tanpa semua itu, maka kita tidak lebih dari benda. Jadi kamu masih bisa kasihan, masih bisa nangis, masih bisa mencintai, berarti masih manusia. Kalau jatuh cinta sudah tidak bisa, nangis tidak bisa, kasihan tidak bisa, hati-hati jangan-jangan sudah membatu hatimu. Mungkin kamu pernah dikecewakan sehingga sekarang tidak bisa mencintai lagi. Pokoknya peduli amat dengan perempuan, atau yang perempuan peduli amat dengan laki-laki. Atau sudah nggak bisa nangis lagi, nggak bisa kasihan lagi. Lihat orang menderita, saya nggak kasihan pak, saya lebih menderita pak. Misalnya, nggak bisa merasai dukanya orang lain. Itu kan kita sering ditempa oleh pengalaman hidup sampai-sampai kehilangan kelembutan hati, kehilangan sisi paling dasar kemanusiaan, mencintai, iba hati, kedukaan. Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta, yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu. Kalau kita kehilangan itu, maka absurdlah hidup kita. Jadi C juga bisa bikin kalimat cinta yang bagus. Dia sebenarnya punya banyak puisi, hanya malam ini tidak kita bawa. Beberapa potongan puisinya yang saya bawa. Jadi ternyata memang kuncinya hidup itu cinta. Kenapa tadi harus berjuang? Ya karena cinta tanah air, cinta pada manusia dan kemanusiaan. Kalimat yang kedua membuktikan itu. Saya mimpi tentang sebuah dunia di mana ulama, buruh, dan pemuda bangkit dan berkata, stop semua kemunafikan, stop semua pembunuhan atas nama apapun. Tak ada lagi rasa benci pada siapapun, agama apapun, ras apapun, dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik. Ini mungkin juga tidak cuma mimpinya Ji, tapi juga mimpi kita semua. Di situ secara spesifik disebut ulama, buruh, dan pemuda, karena kunci-kunci ada di sini. Ulama ini elit-elit yang paling dipercaya oleh masyarakat. Buruh simbol dari masyarakat biasa, rakyat biasa yang jumlahnya paling banyak. Dan pemuda adalah simbol dari semangat dan gairah masa depan. Maka katanya, 3 klaster ini bangkitlah semua, kemudian nyatakan untuk menghentikan semua kemunafikan, semua pembunuhan atas nama apapun. Jadi apapun jenisnya pembunuhan jelek, tidak usah dibahas lagi. Siapa yang bunuh, alasannya apa, dasarnya apa, pokoknya semua pembunuhan itu jelek atas nama apapun. Maka ketika PKI membunuh jenderal-jenderal, dia kritik dengan keras. Sebaliknya juga ketika zaman itu pemerintah membantai banyak anggota PKI, ini kan semacam balas dendam, itu juga bagi Ki jelek. Mulailah kita biasakan untuk tidak membenci siapapun, agama apapun, ras apapun, dan bangsa apapun. Lupakan perang, lupakan kebencian. Ini sebenarnya mimpi kita semua. Kalau bisa kita wujudkan ini, dunia ini akan indah.
Makanya Ji ketika berhadapan dengan Bung Karno, dia bilang, sebagai manusia saya kira saya senang pada Bung Karno, tetapi sebagai pemimpin tidak. Itu namanya orang kritis. Ya, di sisi beliau sebagai manusia biasa saya banyak cocoknya, karena Ji ini juga pernah diundang ke istana, pernah ngobrol juga. Tapi ada banyak kebijakan Bung Karno yang dia tidak cocok. Jadi ini dasarnya kemanusiaan ada di sini yang ingin diperjuangkan oleh Ji. Nah, ini juga bagian dari kemanusiaan. Ada kalanya tadi di depan saya bilang dia juga manusia biasa, dan dia memang inginnya jadi manusia biasa. Kadang-kadang juga ada lelahnya, sekali-sekali juga ingin bergurau, ingin ngobrol, ingin santai. Satu ketika dia bilang, saya tidak tahu mengapa saya merasa agak melankolik malam ini. Saya melihat lampu-lampu kerucut dan arus lalu lintas Jakarta dengan warna-warna baru. Seolah-olah semuanya diterjemahkan dalam satu kombinasi wajah kemanusiaan. Semuanya terasa mesra tapi kosong. Seolah-olah saya merasa diri saya yang lepas dan bayangan-bayangan yang ada menjadi puitis sekali di jalan-jalan. Perasaan sayang yang amat kuat menguasai saya. Saya ingin memberikan sesuatu rasa cinta pada manusia, pada anjing-anjing di jalanan, pada semua-muanya. Ini momen-momen khusus. Setiap orang sebenarnya punya ini. Ketika merasa melankolis, ketika merasa mungkin tersentuh, biasanya momen ini muncul. Rasakan itu untuk hidupmu sendiri-sendiri. Syukur-syukur bisa sampai titik yang paling akhir itu. Bayangkan bahwa semua yang ada di sekelilingmu kamu cintai. Apakah itu orang, apakah itu binatang, bahkan termasuk visualkan orang yang kamu benci di kepalamu dan bilanglah bahwa aku mencintaimu. Cintai semuanya. Bayangkan siapapun yang menurut kamu pernah bermasalah denganmu, yang kamu sudah sumpah tidak akan memaafkan, sekarang tampilkan dia dan ku maafkan dan ku sayangi engkau. Sayangi semuanya, akan lebih menenteramkan hidupmu, akan lebih membuat hidupmu ringan. Dan momen ini pernah dialami oleh Gi. Mungkin ketika dia sedang sangat lelah, dia sudahlah, aku ingin mencintai semuanya. Jadi ini kamu ciptakan sendiri momen ini. Ya kalau yang biasa-biasa mungkin kamu mudah, saya cintai semua yang hadir malam ini, itu gampang. Tapi membayangkan orang yang kamu benci, yang kamu hadirkan di kepalamu, dan bilanglah padanya dalam visualmu saja, aku maafkan engkau dan aku cintai engkau. Itu biasanya berat. Sopo wis musuhmu, saya tidak tahu. Mungkin orang tertentu atau kelompok tertentu atau hal tertentu, silahkan sampaikan bahwa kamu mencintainya. Ya, mencintai itu bukan berarti nanti tidak kritis lagi. Justru orang mencintai itu dia, kayak sering saya bilang kan, ada care, ada responsibility, ada respect. Kalau kamu cinta pada seseorang, ketika yang kamu cintai membahayakan dirinya, merusak dirinya, kan kamu harus care juga, peduli, jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia kacau. Jadi bukti cintamu adalah kamu peduli terhadap situasinya. Jadi ketika kamu mengkritik dia, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sayang. Hari ini yang hilang itu. Yang kamu kritik adalah yang kamu benci. Maka dasarnya kritik itu kebencian, maka keluarnya biasanya menyakitkan yang dikritik. Cari momen ini ya, cari momen untuk engkau cintai semuanya. Kalau semuanya bisa kamu cintai, maka pribadi pecinta akan lahir dan kamu akan lebih mudah dekat sama yang maha cinta. Selama masih ada kebencian dalam dirimu terhadap makhluknya, akan tidak mudah bagimu untuk dekat pada Khalik. Nah, itu materi cinta ilahiyah. Kalau ini yang tentang humor, ya ada di
catatan harian itu saya lihat ada bagian humor. Katanya lelucon-lelucon ini membuat dunia tetap segar. Ini sebenarnya mengafirmasi kemarin ketika kita ngaji humor. Itu ada debatnya orang Mesir sama orang Arab sama orang Israel. Orang Mesirnya mau sombong, ente tahu ndak Sungai Nil itu ana yang gali, katanya orang Mesir. Dijawab oleh orang Arab, ente juga ndak tahu Laut Merah itu ana yang menyepuh. Terus terakhirnya malah orang Israel, iya tapi lu juga nggak tahu Laut Mati gua yang bunuh. Oh, itu kan dagelannya yang pinter kan beda ya kualitasnya. Kita juga butuh humor. Saya yakin juga sosok-sosok seperti Ji, karena hidupnya bareng-bareng sama-sama mahasiswa, anak-anak muda, pasti banyak guraunya, pasti juga banyak humor-humornya, meskipun kadang-kadang juga serius. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.